Halo guys, balik lagi ke channel Krayon ya. Sekarang bahasannya adalah ini, small breaks and creativity. Ya, small break nih istirahat atau jeda-jeda kecil ya di sela-sela pekerjaan kita. Nah, kan memang ya kerja tuh udah jadi kehidupan keseharian kita gitu ya. Dan gua juga baru tahu setelah dari buku ini ya. Judulnya Deep Work, dia membagi dua tipikal kerja. Dia bilang ada yang shallow ya. Jadi ini kayak pekerjaan-pekerjaan yang ringan, yang nggak perlu fokus-fokus banget, dan dalam waktu singkat pekerjaan tersebut bisa selesai. Nah, yang kedua adalah deep work. Ya, lebih fokus, lebih dalam, dan bebas dari distraksi. Nah, kenapa kita perlu masuk ke deep work? Sebetulnya ini ya. Jadi nanti kerjaan kita lebih kreatif jadinya, lebih bernilai. Terus skill kita tanpa sadar juga lebih meningkat. Karena sangat fokus yang dalam pada pekerjaan kita. Ya, kalau teman-teman lihat video gue yang flow state ya, yang flow, nah itu juga masih nyambung ke sini sih. Cuman sayangnya kita sangat diganggu ya kalau dengan kata distraksi tadi tuh. Bebas distraksi kayaknya sekarang susah karena kita di era gadget ini biasanya ada aja gangguan ya. Entah diskonan, entah WA, entah email, entah short lah, entah apa gitu. Nah, kayak gitu tuh sebetulnya memang bahaya, terutama short sih. Kalau dari gue sih terutama shortnya. Short tuh gue lihat bahaya banget. Kemarin gue baca di Quora ya, ada anak kecil, gue lupa sih umur berapa, tapi dia gandrung sama short gitu, short mulu. Terus diajak nyokapnya nonton bioskop gitu ya. Dia 20 menit itu udah nggak bisa diem, dia udah. Ini kapan sih habisnya gitu. Jadi bener-bener nggak bisa fokus dalam waktu lama gitu. Bahkan untuk menikmatin story-nya si film itu gitu ya, itu nggak bisa. Akhirnya dia bilang disuruh keluar tuh sama nyokapnya. Ceritanya sih kayak gitu ya. Serem sih menurut gue ya. Emang kalau udah kena short tuh fokus yang lama pada suatu kegiatan tuh jadi susah sih. Ya termasuk baca buku atau pekerjaan kita gitu ya. Nah itu cukup bahaya. Ya mudah-mudahan teman-teman nggak terlalu terpapar jauh lah ya dengan short ini. Walaupun nggak bisa dipungkiri, memang nggak bisa dihindari sih. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikannya ya, atau mengatur sendiri secara sadar porsinya yang buat kita tuh bagusnya seperti apa. Nah, mengenai small break sendiri sebetulnya ya tadi gue bilang ya, istirahat kecil atau kerjanya dalam tapi kemudian bisa dipecah-pecah gitu. Kalau teman-teman tahu Pomodoro teknik ya, ini juga bisa meningkatkan fokus dan produktivitas kita sih. Jadi dia tekniknya tuh ya, rencana kita mau ngerjain apa nih, kemudian waktunya dipecah menjadi 25 menit per satu tomat gitu ya, atau satu bagian lah, nggak tahu di sini gambarnya tomat. Tapi yang jelas fokus 25 menit, fokus banget tanpa distraksi, terus break 5 menit. Nah 5 menit ini terserah deh, yang penting bukan kerja. Bisa main game dikit, bisa bikin kopi, bisa nonton short beberapa gitu ya. Nah itu bisa nanti diulang ya sampai 4 kali misalnya. Jadi kurang lebih kita dapat fokus atau deep work yang bagus itu dalam waktu 2 jam gitu ya. 25 fokus break, 25 fokus break. Kalau di total nanti makin banyak ya makin lama ternyata waktu yang bisa kita gunakan untuk deep work. Bisa nggak berasa ya, karena ya dikit-dikit break. Terus kalau udah 4 kali disarankan long break ya. Long break tuh ya breaknya bukan 5 menit tapi 20 menit misalnya ya, atau isoma ya, istirahat, sholat, makan gitu, itu bisa juga. Dan ini gue baca juga bisa mencegah burnout ya, karena banyak breaknya. Yang banyak break kalau tempat kerja sih biasanya kita ngopi ya, meninggalkan pekerjaan sebentar gitu ya, terus ngopi. Nah ternyata small break ini juga ada kaitannya dengan kreativitas gitu ya, karena biasanya setelah beristirahat itu kita bisa dapat sesuatu yang baru. Ataupun kalau enggak, setelah small break itu biasanya kita kembali menjadi lebih segar gitu dalam menghadapi pekerjaan. Jadi ini beberapa manfaat dari small break yang gue temukan dari sejumlah referensi nih ya. Yang pertama dari bukunya dia nih, istirahat singkat dapat mengurangi kebosanan dan kejenuhan. Dan ini yang biasanya menghalangi pemikiran kreatif ya. Kalau kita depan kita problemnya itu mulu itu aja biasanya, kemudian memang mentok idenya ya. Jadi letih ide. Jadi kurang kreatif, idenya keluar tapi kesannya malah gosong gitu ya, hampa atau datar lah ide-ide yang mirip-mirip gitu ya. Nah itu saatnya kita sebetulnya melakukan small breaks.
Terus yang kedua dari bukunya dia nih, Mihaly ya, si pakar kreativitas. Dia bilang istirahat singkat meningkatkan proses inkubasi. Inkubasi itu proses mengendapnya informasi ke dalam alam bawah sadar kita gitu, atau pikiran bawah sadar. Tapi ini masih kontroversi ya, karena ini dari teori proses kreatif yang lama. Kalau untuk lebih jelasnya di kelas gue ada sih ya, versi Wallace ini. Memang ada proses inkubasi dan itu masih banyak kritikannya gitu. Tapi nggak kalah seru sih. Dan kadang-kadang kalau pengalaman gue pribadi ya, it works gitu. Jadi pas sampai kerja, break dulu, jalan kemana bentar gitu ya, bikin kopi, ngobrol sama teman misalnya, itu bisa dapat sesuatu yang baru gitu. Jadi nanti bisa dimanfaatkan pas kita fase bekerja selanjutnya. Tapi ya sekali lagi itu masih kontroversi, karena yang banyak juga referensi yang gue temukan ya, bahwa kreativitas itu totally ada di pikiran sadar, bukan di pikiran bawah sadar. Ya teman-teman bisa lihat lah nanti kalau di kelas gue tuh ada ya. Terus small breaks itu alat stimulasi. Jadi kalau kita turun tangga misalnya, terus ketemu teman-teman bentar gitu ya, 5 menit 10 menit, terus ngelihat komputer temen atau ngelihat kucing, ngelihat apa, itu biasanya menstimuli ide-ide yang baru gitu. Gak selalu sih, tapi bisa berpotensi seperti itu. Atau main game bentar atau lihat short bentar gitu ya, itu bisa memicu ide-ide yang baru. Terus ada juga dari dia ya, pemikiran divergen sering muncul setelah individu mengambil waktu sejenak dari tugas utamanya. Misalnya teman-teman mentok, tugas bikin poster atau bikin media sosial gitu ya, desain IG feed-nya seperti apa, mentok, terus kemudian small break sebentar ya, jalan-jalan lah, atau main game bentar atau dengerin musik. Nah itu ternyata nanti ide-idenya bisa aja muncul yang baru. Kayak tadi gue ya, bisa ngeliat kucing atau ngeliat apa, itu bisa juga sih. Tapi potensi sih, jadi nggak mutlak ya. Mungkin ini terkait dengan pengalaman atau jam terbang seorang juga. Ada orang-orang yang pengetahuannya sudah banyak gitu ya, terus kemudian ada stimulus sedikit dia bisa menimbulkan ide yang baru, ada juga yang enggak. Lagi-lagi ya itu perlu pembelajaran sih. Terus dalam bukunya dia ya, Train Your Mind, Change Your Brain, ini Sharon Begley, dia bilang ini mengurangi stres dan memberikan waktu bagi otak untuk rileks. Dan otak rileks itu penting ya untuk pemunculan ide-ide yang bagus. Ya untungnya nggak stres juga ya, itu ya peningkatan kesehatan mental, jadi mentalnya nggak sakit-sakit amat gitu. Di suatu pihak sih gue setuju sih, stres yang wajar itu bisa meningkatkan kemampuan seorang gitu ya, tapi kalau kebanyakan memang nggak bagus. Jadi poinnya sih kalau dari video ini ya, small breaks itu penting gitu untuk menelurkan ide-ide atau kreativitas kita. Dan gue sendiri udah praktekin sih, gue kerja sering pakai timer gitu ya, pakai countdown gitu. Salah satu yang gue pakai ini sih ya, focus plan. Jadi gue bisa men-setting gue harus kerja berapa lama, misalnya 40 menit, habis itu gue break gitu ya. Itu memang berasa lebih enak dan sesuatu yang bisa gue kerjain tuh terasa jadi lebih banyak gitu. Apalagi kalau gue menghadapi banyak kerjaan gitu ya, harus bikin YouTube, harus bikin ini. Nah itu gue bisa ngebaginya tuh dengan timer ini enak. Kalau focus plan ini gue sukanya dia tuh jadi gamification gitu ya. Jadinya kita nanam tanaman, nanti dia tumbuh dengan waktu tertentu, terus nanti kita dapat air buat nyiramin dia supaya tumbuh, supaya level up gitu ya. Jadi lucu sih. Jadi kesannya ya kayak main game gitu. Cuman dulu gua downloadnya waktu masih belum berbayar ya, belum pakai subscription. Nggak tahu sekarang masih free atau pakai subscription gitu, gua nggak tahu. Tapi yang jelas cara-cara kayak gini tuh cukup menyenangkan gitu untuk meningkatkan produktivitas kita. Ya kalau teman-teman lihat video gue yang judulnya Hidup Adalah Permainan itu ya kesini sih. Jadi kalau kita nganggap kerjaan kita atau apapun yang kita lakukan sebagai permainan itu ternyata memang bisa jadi lebih kreatif. Dan gue pikir focus plan ini memanfaatkan teori itu sih. Ada beberapa sih, nggak cuma focus plan ya, ada forest plan, ada apa. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang bikin fokus ya, menurut gue sih layak dicoba sama teman-teman yang mau mencoba gitu atau mengukur seproduktif apa teman-teman dalam satu hari. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.